Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Dr. Farida MSI dan Ibu Aulia Novemidita MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Megalita. Saya dari kelas Indralaya. Baiklah, mengenai pembahasan materi perspektif global di daerah masing-masing, kali ini saya akan membahas materi mengenai rumah adat Ulu yang ada di Kabupaten Oku Timur. Adapun rumah adat Ulu sendiri berada di wilayah Minanga Besar, Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur. Rumah adat Ulu ini menurut penuturan Bapak Erwansyah selaku Sekdes desa setempat mengatakan bahwa rumah adat Ulu sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Hingga pada saat ini bangunannya pun masih kokoh. Rumah Ulu merupakan rumah asli adat Komering, maka pada saat itu yang tinggal atau menempati lembahan Ulu ini merupakan asli suku Komering. Rumah Ulu memiliki luas 12 kali 10 meter persegi. Selain rumah Ulu ini pun di seberang jalan terdapat makam keluarga yang juga pada saat itu ditempatkan di depan rumah atau di seberang jalan rumah Ulu adat Komering. Rumah adat Ulu Komering menurut penuturan Bapak Nandang merupakan rumah yang pada saat itu digunakan secara turun-temurun, bisa dikatakan dari kakek, nenek, hingga anak cucu. Memang pada saat itu betul-betul dalam satu rumah berjumlah keluarga besar yang cukup ramai. Rumah adat Ulu di Kabupaten Oku Timur pernah ditinggali oleh Bapak Sulaiman Sirot, Ibu Siti Maryam, Pak Haji Makmun, Ibu Nun Hajah Hatta, Pak Wawi, dan juga Ibu Nursidah. Adapun alasan mengapa rumah adat Ulu ini berbentuk panggung, karena pada saat itu wilayah daerah Minanga ini tergolong rendah, sehingga ketika air masuk ataupun hujan deras, air sungai yang mengalir itu sangat deras dan sering terjadi banjir di wilayah sekitar. Selain itu juga karena memang menurut penuturan Bapak Erwansyah selaku Sekdes desa setempat yang mengatakan bahwa alasan paling utama mengapa berbentuk panggung adalah memang adat daerah di wilayah Minanga Besar, adat suku Komering pada saat itu. Kemudian untuk proses pembangunan rumah Ulu ini menggunakan jenis kayu atau bahan dasar kayu tampang, kemudian kayu unglin dan juga seluai. Kemudian untuk dinding-dinding di rumahnya itu kebanyakan dari seluai, sementara untuk lantainya itu menggunakan kayu cekru. Rumah adat Ulu di Kabupaten Oku Timur pun memiliki setiap penamaan ruangan dan juga fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah ijan, atau dengan bahasa Indonesia itu diartikan sebagai tangga masuk. Ijan atau sebagai tangga masuk yang menarik dari rumah Ulu berjumlah ganjil, yaitu 7, yang dimana memiliki maknanya masing-masing. Ada kata tangga, tunggu, garanang, dan juga katinggalan. Katinggalan di sini dikonsepkan sebagai pada saat itu setiap anak-anak kecil yang melewati kata tinggal atau katinggalan di tangga tersebut itu sering jatuh atau dalam bahasa Komeringnya nyampak. Sementara untuk kata tunggu ataupun tangga itu bermakna bagus bagi yang akan akses menuju rumah. Setelah melalui ijan, para tamu akan dihadapkan di ruangan jambu atau di halaman depan rumah untuk sebagai berfungsi untuk para tamu menunggu sang empunya rumah membukakan pintu. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah itu para tamu melewati ijan, kemudian mereka menunggu sejenak di ruangan jambu. Setelah ruangan jambu, kita dihadapkan pada ruangan haluan dan juga kakudan, yang dimana ruangan haluan merupakan ruangan khusus para tamu perempuan, sementara untuk ruangan kakudan itu dikhususkan untuk para tamu laki-laki. Ruangan haluan sendiri dikhususkan untuk para tamu perempuan pada saat itu berdasarkan adat serta tradisi masyarakat setempat, yang dimana di dalam setiap rumah Ulu tidak memperkenankan para tamu laki-laki bercampur atau berbaur dengan tamu perempuan. Jadi di antara ruangan haluan ataupun kakudan, walaupun ruangan itu sama saja, itu diberi sekat pemisah atau sekat pembatas berupa balok kayu di antara keduanya. Karena memang pada saat itu berdasarkan adat serta tradisi yang melarang
bagi yang tidak muhrim untuk menjadi dalam satu ruangan. Nah, setelah ruangan kaku dan ataupun haluan, ada ruangan pangking yang menurut adat serta tradisi masyarakat setempat itu merupakan bagian dalam rumah ulu yang memiliki derajat paling tinggi, di mana rumah pangking atau ruangan pangking ini diperuntukkan untuk menghormati para sesepuh, kemudian para orang yang lebih tua seperti itu. Dan ruangan pangking pun dijadikan untuk tempat peristirahatan atau tempat tidur yang diperuntukkan bagi orang yang lebih tua. Sementara itu, ada di sebelah kanan serta sisinya ada ruangan ambin, yang dimana ruangan ambin ini diletakkan secara sejajar, yang pada saat itu dipergunakan untuk ruangan tidur para anak dan cucu di keluarga tersebut. Setelah ruangan pangking dan ambin, kemudian di setiap rumah ulu, di tengah-tengah rumah ulu ini biasanya diletakkan sebuah tangga untuk akses menuju plafon, yang dimana dalam tangga akses menuju plafon tersebut itu digunakan untuk menyimpan barang-barang tertentu di atas plafon rumah mereka. Setelah tangga di rumah ulu, kemudian ada sangkola, di mana sangkola ini merupakan dapur untuk sarana memasak, kemudian menyimpan bahan makanan seperti beras, sayur-sayuran, dan lain-lain. Sementara setelah sangkola itu di seberangnya ada kamar mandi. Kamar mandi di sini pada saat itu bukan hanya untuk sarana mandi saja dalam keluarga di rumah ulu, tapi juga orang-orang di rumah ulu pada saat itu mengambil air dari sungai, kemudian diletakkan atau mereka menampung air dan ditempatkan di kamar mandi tersebut. Pada rumah adat ulu di Kabupaten Oku Timur ini pun yang paling menarik adalah salah satunya ornamen atau corak yang terdapat pada jendela atau masing-masing pintu, yang masyarakat di sana menyebutnya gawang, yang dimana banyak sekali motif atau corak tumbuhan, kemudian ada juga motif bunga. Adapun salah satu jendela bermotifkan kaligrafi, karena pada saat itu Islam pun mulai masuk ke daerah situ, ke daerah Oku Timur ini. Kemudian untuk material atau salah satu bahan dasar yaitu kayu untuk rumah ini didatangkan langsung dari Batam, Kalimantan, dan juga Madura. Menurut Bapak Erwansyah selaku sekdes setempat, yang mengatakan bahwa memang tiang penyangga pada masing-masing rumah ulu ini kayunya itu sangat kokoh sekali, tidak mudah untuk dimakan rayap, dan juga untuk saat ini pun tergolong langka. Kemudian untuk penempatan tangga atau ijan ini pun memiliki makna sendiri di rumah ulu, yang dimana rumah ulu ini, yang dimana ijan atau tangga masuk hanya boleh diletakkan di sebelah barat atau sebelah kanan dan juga sebelah depan saja. Sementara untuk sebelah kiri ataupun di belakangnya tidak boleh ataupun dilarang. Karena filosofinya, kalau tangga tersebut diletakkan sebelah kiri ataupun di belakang, ketika air sungai masuk kemudian banyak membawa serpihan sampah, kemudian membawa pasir dan lain sebagainya, itu dimaknai sebagai membawa keburukan atau kesialan bagi yang mempunyai rumah. Maka dari itu, salah satu alasan dan juga makna mengapa setiap rumah ulu ini memiliki tangga di sebelah barat ataupun juga di sisi depan rumah ulu ini.
Kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai rumah adat Ulu di wilayah Minanga Besar, Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur ini, di mana rumah Ulu ini sangat menarik sekali yang sudah dibangun ratusan tahun lalu hingga saat ini masih kokoh, dengan fungsi setiap ruangan masing-masing dari ruangan ijan, jambu, haluan, kaku, dan pangking, ambin, sangkola, dan lain sebagainya yang memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian juga terdapat nilai budaya yang sangat tinggi, dari budaya untuk menghormati orang tua, budaya menghormati saudara, budaya untuk menghormati satu sama lain, terutama dalam satu rumah, di rumah tersebut. Kemudian juga nilai estetika yang seperti yang sudah pembahasan tadi, bahwa dalam masing-masing corak atau ornamen di pintu ataupun juga jendela yang memiliki corak motif seperti tumbuhan, bunga, ataupun kaligrafi yang menandai bahwa pada saat itu pun sudah mengenal adanya unsur keindahan di dalam rumah tersebut. Kemudian juga untuk pembangunan rumah bisa dikatakan untuk gotong royong keluarga, ada nilai kegotong royongan. Kemudian juga nilai sopan santun, seperti kita membahas mengenai ruangan haluan dan juga kakudan. Di sana diterapkan sekali untuk sopan santun antara yang bukan muhrim, antara laki-laki dan juga perempuan. Menurut saya, demikianlah menurut saya mengenai pembahasan sejarah perspektif global di daerah Kabupaten Oku Timur. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.